Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pemberi nikmat bagi semua makhluknya di alam raya ini. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menyadari dan mensyukuri nikmat apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan paling mulia dan istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam semua sisi kehidupan kita. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami awali dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik delima, singgah sebentar membeli kurma. Ramadan datang, semua bahagia. Sukses Ramadan bersama keluarga. Amin, Allahumma amin. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, bulan Al-Quran, bulan keimanan, bulan untuk kita mempersembahkan semua ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat dalam Al-Quran yang senantiasa kita pahami bahwa kewajiban kita untuk menjaga diri kita dan semua keluarga kita dari azab api neraka, mudah-mudahan bisa semakin kita terapkan dalam membina keluarga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab siksaan api neraka. Allah mengawali panggilan dalam ayat ini dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka pondasi dalam membangun keluarga, apalagi di bulan Ramadan ini, adalah dengan keimanan. Kemudian sebelum Allah memerintahkan kita untuk menjaga keluarga kita, bahkan lebih luas lagi, menjaga saudara-saudara dan masyarakat kita dari azab dan siksaan api neraka, ayat tadi diawalinya dengan Qu anfusakum, jaga dirimu, diri kita. Kita sebagai ayah, yang ibu-ibu menjadi istri dan ibunya, anak-anak, ya jagalah dirimu terlebih dahulu, baru wa ahlikum, keluargamu dari azab api neraka. Berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang insya Allah senantiasa kita dengarkan dan mudah-mudahan bisa kita hafalkan dan kita pahami. Rasul bersabda dalam hadisnya, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini 1447 Hijriah atau di bulan Ramadan tahun 2026 ini dengan dasar imanan, semata-mata karena imannya kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dijamin. Sahabat Usamah semuanya dijamin dengan puasa yang didasari dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama
min dzambihi, yang usianya sudah seusia saya ya, 53 tahun. Berapa banyak dosa-dosa kita yang sudah lewat. Yang usianya lebih sepuh lagi, mungkin 60 bahkan 70 tahun. Berapa puluhan dosa yang sudah lewat. Bahkan mungkin adik-adik yang baru berumur 17 tahun, 15 tahun, pasti dosa-dosa yang sudah lewat cukup banyak. Tetapi dijamin oleh Allah akan diampuni semuanya. Dengan syarat puasa Ramadan kita laksanakan dengan dasar imanan. Karena keimanan kita wahtisaban, dan karena kita mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membina keluarga ini menjadi kewajiban kita semuanya. Keluarga adalah sebuah entitas terkecil dari sebuah bangsa dan negara. Dari level yang paling rendah, tingkatan RT itu terdiri dari beberapa keluarga. Di atasnya lagi ada tingkatan RW, bahkan sampai desa dan kelurahan, sampai sebuah kota dan kabupaten, bahkan NKRI yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mungkin terwujud dan ada kecuali berawal dari entitas keluarga, keluarga, dan keluarga. Maka mari kita bersama menjadikan momentum keberadaan kita di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan keimanan, untuk mendidik dan membina keluarga kita semakin menjadi keluarga yang penuh dengan karunia dan rahmat Allah. Boleh jadi rumah kita tidak luas, tidak lebar. Boleh jadi rumah kita kecil saja, hanya ada 1 kamar atau 2 kamar, ruang tamunya juga terbatas. Tapi kalau rumah kita betul-betul ditanamkan dalam tanaman keimanan dan ketaatan kita kepada Allah, rumah yang sempit itu insya Allah dekat dengan surganya Allah. Rumah yang tidak luas itu bukan hanya menjadi tempat tinggal saja, tapi insya Allah rumah itu menjadi tempat turunnya karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Dan kemuliaan seseorang tidak ditentukan berapa banyak harta dan kekayaan yang dimiliki, berapa luas rumahnya, berapa jumlah kendaraannya. Satu pesan yang sangat istimewa dalam membina keluarga kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74, yang ini sekaligus isinya doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari pasangan hidup kami, berarti suami maupun istri, wa dzurriyyatina, dan semua anak keturunan kami, tidak terbatas pada anak dan cucu, anak, cucu, buyut, dan seterusnya sampai hari kiamat. Qurrata a'yun, supaya kami, pasangan suami istri, dan semua anak keturunan kami dijadikan oleh Allah yang menyejukkan pandangan hati kita, menyejukkan pandangan mata kita, dan insya Allah akan dijadikan oleh Allah menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Sahabat Usama yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, jangan biarkan Ramadan tahun ini berlalu kecuali kita jadikan sarana tarbiyah dan pembinaan untuk keluarga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah dibebaskan semuanya dari azab api neraka dan masuk dengan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata dengan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Makan durian bersama istri terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.